Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang MPMBS. Latar belakang MPMBS. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pengetahuan masyarakat atau bangsa. Penyelenggaraan pendidikan yang bagus oleh suatu lembaga pendidikan akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus pula. Sedangkan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya, maka lulusannya kurang sempurna kualitasnya. Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian pengendalian mutu pendidikan, bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2021, Depdiknas merubah orientasi manajemen sekolah yang dulunya berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah atau efektivitas MBVS atau mutu, efisien, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan. Sedangkan MPMBS, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, pada dasarnya adalah bagian dari MBS, manajemen berbasis sekolah. Fokus dari MPMBS, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, terletak pada upaya peningkatan kualitas mutu sekolah yang diukur dari inputnya, prosesnya, dan outputnya. Tujuan MPMBS. Tujuan pokok mempelajari manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah untuk memperoleh cara, teknik, metode yang sebaik-baiknya dilakukan sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material, maupun spiritual guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Konsep MPMBS. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, maka berkenaan dengan otonomi daerah yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi, dan sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut berada dengan mengacu undang-undang yang ada. Disebutkan pula dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 50 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan atau lokal. Dan juga disebutkan pada pasal 51 ayat 1 yang berbunyi, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sedangkan MPMBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga, sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Karena itu, esensi MPMBS sama dengan otonomi sekolah ditambah fleksibilitas ditambah partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Karakteristik MPMBS. Yang pertama, output yang diharapkan. Yang kedua yaitu proses, dan yang ketiga input pendidikan. Tahapan-tahapan pelaksanaan MPMBS meliputi yang pertama melakukan sosialisasi, yang kedua mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, yang ketiga merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah, yang keempat mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, yang kelima melakukan analisis SWOT, yang keenam alternatif langkah pemecahan persoalan, yang ketujuh menyusun rencana dan program peningkatan mutu, yang kedelapan melaksanakan peningkatan mutu, yang kesembilan melakukan evaluasi pelaksanaan, yang kesepuluh merumuskan sasaran mutu baru. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.